Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran teknologi perkantoran untuk kelas 10 OTKP. Yang akan kita bahas saat ini, pengetikan dengan 10 jari atau keyboarding. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.2, menerapkan pengetikan atau keyboarding 10 jari kecepatan 200 fm dan ketepatan 99%. Melakukan pengetikan atau keyboarding 10 jari kecepatan 200 fm dan ketepatan 99%. Perhatikan dalam otomatisasi perkantoran. Dalam hal teknologi perkantoran, yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran. Perkembangan dunia usaha dan industri terus meningkat dengan pesat, yang menyebabkan tingkat persaingan antara perusahaan semakin tinggi. Hal tersebut menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan produktivitas secara efektif dan efisien. Tingkat produktivitas sangat berkaitan langsung dengan kesehatan karyawan, kondisi kerja, dan lingkungan kerja. Untuk itu kita perlu mengembangkan dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat dengan K3 dalam rangka menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ketiga adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja, agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan kerja. Dalam pelaksanaan otomatisasi perkantoran, pekerjaan administrasi perkantoran akan sangat banyak berhubungan dengan penggunaan komputer, sehingga perlu diperhatikan ketiga dalam penggunaan komputer yang dikenal dengan sebutan ergonomik. Ergonomik merupakan keilmuan dan aplikasinya dalam hal sistem dan desain kerja, keselarasian manusia dan pekerjanya, serta pencegahan kelelahan guna tercapainya pelaksanaan pekerjaan secara baik dan program perlindungan kerja. Komputer merupakan alat utama dalam pekerjaan administrasi perkantoran karena fleksibel dan efisiensi. Untuk itu perlu diperhatikan, yang pertama, luas ruang kerja. Ruang kerja tidak boleh penuh sesak, baik oleh pegawai maupun oleh peralatan atau barang-barang. Yang kedua, sikap duduk yang baik. Sikap duduk yang baik adalah kunci untuk kenyamanan dan kesehatan dalam pekerjaan komputer adalah sebagai berikut. 1. Duduk tegak. 2. Paha ditopang sepenuhnya oleh kursi. 3. Posisi badan tempat berada di depan keyboard dan monitor. Dan keempat, kaki menapak pada lantai atau sandaran kaki dengan lurus dan tidak menggantung.
Kelima, bahu dalam posisi rileks. Posisi siku berada dengan tubuh atau tidak merenggang. Berikutnya, posisi lengan dan pergelangan tangan dalam garis lurus. Kemudian, pastikan bahwa pergelangan tangan tidak membungkuk ke atas atau ke bawah, berbalik ke dalam atau keluar. B. Keyboarding. Penciptaan keyboarding komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar perencanaannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877. Pertama disesuaikan dari kartu pelubang atau punch card dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh atau teletype. Tahun 1946, komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu membuat lubang atau punch card reader sebagai alat input. Keyboarding mempunyai kesamaan bentuk dan fungsi dengan mesin ketik. Perbedaannya terletak pada hasil output atau tampilannya. Bila kita menggunakan mesin ketik, kita tidak dapat menghapus atau membatalkan apa saja yang sudah kita ketik. Dan setiap satu huruf atau simbol kita ketikkan, maka hasilnya langsung kita lihat pada kertas. Tidak demikian dengan keyboarding. Apa yang kita ketikkan hasil atau keluarannya dapat kita lihat di layar monitor terlebih dahulu. Kemudian kita dapat memodifikasi atau melakukan perubahan-perubahan bentuk tulisan, kesalahan ketik, dan yang lainnya. Seperti juga mouse, keyboarding dihubungkan ke komputer dengan sebuah kabel yang terdapat pada keyboarding. Untuk kabel tersebut dimasukkan ke dalam port yang terdapat pada CPU komputer. Contoh gambar keyboard serial. Kita bisa lihat dari gambar lingkaran merah yang membedakan keyboard serial adalah dari portnya atau dari kabel untuk yang dikoneksikan ke komputernya. Keyboarding serial menggunakan DIN 5 mil dan biasanya digunakan pada komputer tipe A. Biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak dipergunakan. Pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat, sebab port yang dimiliki sama dengan port untuk mouse. Yang dimaksudkan di sini supaya tidak tertukar antara mouse dan keyboard. Keyboard PS2 merupakan yang terhubung ke komputer menggunakan port PS2. Bisa kita perhatikan gambar yang dilingkari merah ini adalah port untuk PS2. Cirinya, bentuknya bundar untuk port ke komputernya tapi agak kecil. Keyboard USB. Komputer terbaru saat ini sudah banyak yang menggunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data lebih cepat. Bisa ditunjukkan di sini dengan gambar keyboard USB. Perbedaannya terletak pada konektor untuk port ke CPU, seperti yang tampak pada lingkaran merah. Yang keempat, keyboard wireless atau tanpa kabel. Sesuai dengan namanya, keyboard tipe ini tidak menggunakan kabel sebagai penghubung antara keyboarding dengan komputer. Jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, Wi-Fi, atau Bluetooth. Untuk menghubungkan keyboarding dengan komputer, dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboarding itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Contoh gambar keyboard wireless seperti tampak pada gambar, tanpa ada kabel untuk menyambungkan ke komputer.
Cara menggunakan keyboard. Di masa sekarang ini telah tersedia berbagai macam produk keyboarding yang ditujukan agar Anda nyaman mengetik meski dalam waktu lama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana Anda mengatur postur dan posisi tubuh Anda, terutama lengan Anda, sehingga Anda bisa menghindari kelelahan dan cedera. Kemampuan mengetik cepat layaknya dimiliki oleh pekerja kantor yang sering bekerja menggunakan komputer. Dengan mengetik cepat, maka pekerjaan pengetikan akan menjadi cepat diselesaikan. Maka dari itu perlu bagi kamu untuk memiliki keterampilan mengetik cepat. Mengetik cepat dapat dilaksanakan apabila 10 jari kita semua bekerja. Selanjutnya kamu akan semakin cepat mengetik jika tanpa melihat tut atau blind system. Kamu tinggal melihat naskah yang akan diketik, sedangkan tangan kamu yang bekerja untuk mengetik. Sistem mengetik terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sistem mengetik 10 jari atau finger touch system. Mengetik dengan sistem ini adalah mengetik dengan menggunakan 10 jari sesuai dengan fungsi dari jari-jari dan tanpa melihat touch atau keyboard. Yang kedua, sistem buta atau blind system. Mengetik dengan sistem buta atau blind system adalah mengetik dengan menggunakan 10 jari tanpa melihat touch dan mata tertuju ke naskah. Yang ketiga, sistem berirama atau rhythm system. Mengetik dengan sistem ini adalah jarak jatuhnya hentakan yang satu dengan yang lainnya sama dan berurutan sehingga mengeluarkan bunyi dan irama yang sama. Teknik mengetik atau keyboarding dengan cepat dan akurat. Manfaat mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari adalah teknik untuk mengetik lebih cepat dan lebih akurat dengan menggunakan 10 jari tanpa harus melihat keyboard. Jika teknik mengetik 10 jari dikuasai, manfaat yang akan diperoleh diantaranya: A. Mengetik lebih cepat dengan mengoptimalkan semua jari. B. Mengetik tanpa kesalahan. C. Mengetik tanpa melihat keyboard. D. Meningkatkan kebiasaan menggunakan komputer secara ergonomis. Dengan kata lain, kemampuan mengetik 10 jari membuat kita dapat mengetik dokumen atau email lebih cepat dengan sedikit kesalahan, menghemat banyak waktu, dan membuat pekerjaan mengetik menjadi lebih menyenangkan. Posisi mengetik yang benar, sikap duduk dan letak jari, bentuk dan ukuran kursi, tempat istirahat kaki, posisi layar, keyboard, mouse, map dokumen, radiasi layar komputer, pencahayaan, kebisingan. Siswa perlu memperhatikan ketiga perkantoran, syarat-syarat ergonomik. Ergonomik berarti tempat duduk yang mampu menjamin kenyamanan sepanjang jalan, maksudnya selama pengetikan. Di masa sekarang ini telah tersedia berbagai macam produk keyboard yang ditujukan agar pengguna nyaman mengetik meski dalam waktu lama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengguna mengatur postur dan posisi tubuhnya, terutama lengan, sehingga pengguna bisa terhindari dari kesalahan dan cedera. Untuk itu ada baiknya mengikuti nasihat Stephanie Brown, seorang guru piano asal Amerika, dalam majalah Harvard. Ikutilah disiplin pemain piano yang sedang pentas, katanya. Stephanie memberikan 5 petunjuk untuk diterapkan saat kamu mengetik pada keyboard. Sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan, supaya pergelangan tangan selalu sejajar dengan telapak tangan. Lemaskan pergelangan tangan kamu seperti mengambang, jangan tegang.
Yang kedua, posisi siku menggantung. Pastikan siku dalam posisi bebas menggantung. Menyandarkan siku pada sandaran kursi saat mengetik, selain menyulitkan untuk mengetik, juga membuat tegang dan cepat lelah. Lepaskan jari telunjuk dan jari manis. Kunci mengetik tanpa lepas lelah adalah melemaskan seluruh jari. Jangan kaku dan tegang. Biarkan lemas, rileks apa adanya. Tekan tombol dengan tenang, jangan menekan tombol dengan kuat atau mengalirkan kekuatan penuh pada tangan. Ingat, Anda sedang mengetik, bukan memukul tombol keyboard. Lemaskan seluruh tangan bila sedang tidak memencet tombol di keyboard, karena keadaan sebelum mengetik juga sangat mempengaruhi kondisi saat kita mengetik.